Semenanjung Sinai, Mesir ini bukan situs bersejarah. Ahmad Ragai Atia, pensiunan jenderal tersebut, meminta para biarawan Yunani yang tinggal di dalam biara itu dideportasi karena mengganggu keamanan Mesir. Atia mengaku biara tersebut dibangun pada 2006 dan sekarang kawasan di sekitar biara dijadikan surga bagi warga asing. Ia juga menuding para biarawan mengubah nama sejumlah tempat di sekitar biara dan mencoba menyembunyikan sumber air bawah tanah yang dikenal dengan nama Sumur Musa. Saat ini pengadilan memerintahkan sejumlah pakar untuk menentukan apakah biara yang diyakini dibangun antara tahun 548 hingga 565 ini benar-benar bersejarah dan apakah benar sebuah sumber air bersih mengalir di bawah bangunan tersebut. Sedangkan menurut kuasa hukum biara Saint Catherine, Ihab Ramzi, tak bisa seenaknya biara ini dihancurkan karena merupakan salah satu biara Kristen tertua yang masih dihuni dengan latar belakang sejarah yang bisa dilacak hingga sebelum abad ke-16. Tembok Barat Yerusalem ini dibangun oleh Raja Herodes pada abad 20 sebelum Masehi. Tempat yang pernah dihancurkan oleh pasukan Romawi ini dianggap sebagai tempat peribadatan Yahudi paling sakral di seluruh dunia karena merupakan sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Namun selain Yahudi, tembok yang juga dikenal sebagai tembok ratapan ini juga menjadi peribadatan bagi orang-orang dari agama dan kepercayaan lain. Setiap tahunnya hanya beberapa ratus orang saja yang berkesempatan untuk beribadah di sini. Sampai akhirnya sebuah tempat persinggahan khusus dibangun untuk para pengunjung. Tempat ini menjadi kontroversi karena sejak berabad-abad yang lalu terjadi perdebatan sengit mengenai klaim atas tembok ini antara kaum Yahudi dan Muslim. Sampai sekarang tempat ini masih menjadi sumber pertikaian bagi pemeluk kedua agama tersebut. Panjang tembok aslinya sekitar 485 meter dan sekarang hanya bersisa 60 meter saja. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Di LA Plaza yang terletak di Dallas, Texas, Amerika Serikat merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi warga Amerika. Tempat yang juga dikenal dengan nama The Big D ini merupakan lokasi pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada 1963 yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Pada 1993, di LA Plaza yang lantai 6-nya dijadikan museum, ditetapkan menjadi landmark sejarah kota Dallas dan sempat menjadi simbol kebencian warga. Karena itulah tempat tersebut diminta untuk dihancurkan. Sekarang tempat itu didedikasikan untuk mengenang sang presiden. Sebenarnya museum tersebut tidak langsung berhubungan dengan kejadian penembakan Kennedy. Namun dari museum di lantai 6 itulah pengunjung bisa mengambil posisi dan membayangkan bagaimana Lee Harvey Oswald sang pembunuh mengarahkan senapan laras panjang dari jendela terbuka ke arah iring-iringan mobil Presiden John F. Kennedy, kemudian melepaskan tembakan. Pulau Alcatraz yang terletak di San Francisco, California, sempat menjadi penjara legendaris. Didirikan di sebuah pulau terisolasi di tengah-tengah Teluk San Francisco, penjara berkeamanan super ketat ini merupakan tempat penahanan kriminal-kriminal terbesar dalam sejarah Amerika. Salah satunya mafia Al Capone. Alcatraz terkenal karena keamanannya tak bisa ditembus. Banyak tahanan yang bermaksud kabur, tetapi sebagian besar gagal karena tertangkap oleh penjaga
atau tewas karena kejamnya lautan San Francisco. Saking populernya, pernah dibuat film Hollywood berjudul Escape from Alcatraz yang menceritakan kisah nyata pelarian beberapa tahanan dari pulau tersebut. Setelah beroperasi selama 19 tahun, akhirnya penjara ini ditutup. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1969, pulau ini diklaim oleh para keturunan Indian. Tetapi mereka dipaksa meninggalkan pulau tersebut setelah tinggal di sana selama 18 tahun. Sejak itu, Alcatraz tidak pernah dihuni lagi dan hanya menjadi objek wisata bagi warga Amerika. Di kota Hiroshima, Jepang, berdiri sebuah monumen untuk mengenang peristiwa jatuhnya bom atom ke daerah itu oleh pasukan sekutu pada 6 Agustus 1945. Setidaknya 140.000 warga Hiroshima terbunuh pada peristiwa tersebut. Bangunan-bangunan di kota yang dulunya padat itu pun hancur lebur. Hanya beberapa yang masih sanggup bertahan. Di antaranya Hiroshima Prefectural Commercial. Bangunan itu masih menyisakan puing-puing dan kerangka yang terbuat dari beton serta baja. Kemudian penduduk setempat menganggapnya sebagai simbol dari keselamatan dan kebangkitan kembali. Sekarang gedung tersebut dikenal sebagai A Bomb Dome. Bangunan itu tidak pernah dipugar, sengaja dibiarkan dalam kondisi demikian agar pengunjung bisa merasakan atmosfer mencekam saat peristiwa penjatuhan bom atom berlangsung. Di dalamnya terdapat Hiroshima Peace Memorial Park yang menyajikan barang-barang peninggalan korban bom atom Hiroshima. Kompleks perkantoran yang berlokasi di pusat kota New York ini tadinya memiliki 1,24 juta meter persegi perkantoran. World Trade Center merupakan simbol dari kebebasan finansial, sedangkan penduduk dunia menganggapnya simbol kejayaan Amerika Serikat. Tempat yang dikenal dengan sebutan Menara Kembar ini pernah mengalami kebakaran pada 13 Februari 1975 dan serangan bom pada 26 Februari 1993. Tak berhenti di situ. Pada serangan 11 September 2001, 7 bangunan asli dari kompleks World Trade Center hancur memakan ribuan korban jiwa. Sempat timbul perdebatan di antara penduduk Amerika atas bencana pembangunan kembali kompleks perdagangan dunia ini. Ada yang berpendapat kalau tempat tersebut harusnya dijadikan sebagai bentuk kebangkitan melawan terorisme. Akhirnya setelah perdebatan panjang, World Trade Center dibangun kembali dan tetap difungsikan sebagai gedung perkantoran dengan penambahan situs monumen untuk mengenang para korban yang tewas atau hilang pada tragedi 11 September. Kota Auschwitz yang kemudian dinamai kembali menjadi Auschwitz merupakan lokasi salah satu kamp konsentrasi terbesar Nazi pada tahun 1940 yang menjadi saksi bisu genosida dan Holocaust atau pemberantasan manusia. Di tempat ini dulu terdapat 2 kamp konsentrasi, yaitu Auschwitz I yang sempat menjadi penampungan sekaligus tempat meregang nyawa 20.000 tawanan. Lalu juga ada Auschwitz II yang menampung sekitar 90.000 tawanan sampai tahun 1944. Diperkirakan paling sedikit ada 500.000 orang yang tewas di Auschwitz. Sampai sekarang, tempat ini menarik jutaan pengunjung yang ingin mengenang peristiwa tersebut. Sementara itu di Phnom Penh, Kamboja, di Tuol Sleng yang berarti Bukit Pohon Beracun adalah museum bersejarah di Phnom Penh, Kamboja yang menjadi saksi kekejaman pemerintahan Khmer Merah pada tahun 1975 sampai 1979. Pada mulanya tempat ini merupakan sekolah sebelum akhirnya dialihfungsikan oleh Pol Pot menjadi penjara keamanan 21. Kurang lebih 20.000 nyawa penduduk Kamboja terenggut di penjara merangkap pusat interogasi ini. Sekarang tempat itu dipelihara untuk menjadi peringatan dan tujuan wisata. Di dalam museum ini Anda bisa menyaksikan foto-foto lawan pada korban penyiksaan, alat-alat interogasi, dan tengkorak-tengkorak.
Pemirsa, itulah 7 situs sejarah yang kontroversial versi On The Spot.